Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1418. Matt tidak peduli dengan ketakutannya terhadap Fabian selama momen kritis ini, maka mulai berteriak. Apa yang saya minta Anda lakukan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Fabian memandang Matt dengan dingin dan berkata, pikirkan sebelum berbicara. Jika tidak, Anda bukan satu-satunya yang mati. Keluarga Anda juga akan terlibat. Apa kau mengerti maksudku? Setelah Fabian mengatakan itu, Matt merasa seperti bebek yang dicekik tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya berubah. Akhirnya, Matt ambruk di tanah dengan lemas seolah-olah seseorang telah melepaskan tulang punggungnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak berani menyalahkan Fabian karena meninggalkannya. Dia tahu bahwa jika dia terus memuntahkan omong kosong, keluarganya juga akan berada dalam masalah. Dengan demikian, Matt hanya bisa pasrah pada nasibnya saat dihadapkan pada ancaman tegas seperti itu. Ini karena Matt tidak memiliki modal sedikit pun untuk melawan Henry atau Fabian. Ini adalah kesedihan orang yang lemah. Tidak ada benar atau salah antara yang lemah dan yang kuat. Matt, yang sudah berada di tanah, meringkuk seperti anjing mati. Tubuhnya mulai bergetar lembut saat dia terisak dalam diam. Dia adalah seorang pria, dan dia adalah seorang pria dengan kekuatan tertentu. Namun, dia menjadi seperti ini ketika dia berhadapan dengan Fabian dan Henry. Namun, tidak seorang pun di tempat kejadian merasa bahwa ini tidak pantas. Ini adalah realitas masyarakat. Apa ini cukup? Kata Fabian sambil menatap Henry. Ya, kamu sangat tulus. Henry tersenyum cerah. Tidak mudah membuat Fabian menundukkan kepalanya. Namun, setelah senyum itu, wajah Henry tiba-tiba menjadi dingin. Namun, saya masih memutuskan untuk melakukan apa yang saya maksudkan pada awalnya. Fabian menjadi marah setelah mendengar itu. Henry, jangan berlebihan. Henry memandang Fabian dengan senyum dingin. Dia mengejek Fabian, kenapa? Sudah kubilang aku mungkin akan melepaskanmu jika aku dalam suasana hati yang baik setelah kamu meminta maaf. Namun, saya merasa bahwa saya masih dalam suasana hati yang buruk. Ketika Fabian mendengar itu, dia mendorong pengawal di depannya dan berjalan langsung ke Henry. Dia berjalan perlahan sehingga Alex, yang berdiri di samping Henry, merasakan bulu di tubuhnya berdiri. Rasanya seolah-olah binatang primitif yang hampir membunuh mangsanya berjalan ke arah mereka daripada manusia. Alex, yang pemalu, mundur selangkah tanpa sadar. Namun, dia langsung menabrak Howard. Alex terkejut dan dia menoleh untuk melihat tatapan menghina Howard yang memandang rendah dirinya. Tatapan Howard menyakiti Alex, yang terakhir baru saja bermimpi menjadi terkenal dalam semalam. Alex segera meludah ke tanah, sepertinya dia juga marah pada dirinya sendiri karena mengecewakan. Jadi, Alex mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sebelum berdiri di tanah. Sesaat kemudian, dia mengambil bensin dan menatap lurus ke arah Fabian. Namun, Fabian sama sekali tidak terganggu olehnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Alex saat dia berjalan ke arah Henry. Ketika dia berdiri diam di depan Henry, Fabian berkata dengan lemah, Henry, rasa hormat sangat penting jika kamu ingin tetap berada di dalam lingkaran. Malam ini, kaulah yang menerobos pintuku. Saya telah menunjukkan rasa hormat dan pengakuan yang Anda inginkan. Namun, jika Anda bersikeras untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh, jangan salahkan saya karena berselisih dengan Anda. Henry menyeringai dan berkata, oh, Tuan Atticus masih belum yakin, iya. Saat dia mengatakan itu, Henry mendekati Fabian dan berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak menunjukkan padaku bagaimana kamu akan berselisih denganku? Saya pernah melihat seorang idiot jatuh tersungkur di wajahnya, tetapi saya belum pernah melihat jatuh sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengajari saya sesuatu yang baru hari ini? Saat dia mengatakan itu, Henry menegakkan punggungnya dan tertawa dingin sambil menatap Fabian. Dia melanjutkan, berhentilah menjadi masalah yang sulit. Semua orang tahu siapa Anda dan siapa saya, jadi mengapa kita masih melakukan ini? Jika kamu benar-benar memutuskan untuk melawanku sampai mati, kamu tidak akan mengatakan pernyataan pengecut itu sekarang. Benar, Tuan Atticus. Fabian memandang Henry dan tiba-tiba tertawa. Saat itu,
Aku hanya melihatmu sebagai generasi kedua yang tidak punya otak, jenis yang bisa aku bunuh dengan mudah. Namun, saya kira saya telah meremehkan Anda. Mirip dengan Kaiden, kamu adalah salah satu keturunan dari 4 keluarga kaya. Henry sedikit tercengang dan kemudian dia tertawa dan menjawab, Anda sangat menghargai saya, Tuan Atticus. Saya hanya anak biasa. Anda perlu berterima kasih kepada orang-orang di sekitar saya karena telah menjebak saya. Setelah Henry mengatakan itu, dia memiringkan kepalanya. Alex, kenapa kamu masih berdiri di sana? Nyalakan tempat itu. Percikan bensin ke seluruh villa. Jika ada yang ingin menghentikanmu, biarkan dia. Kita lihat siapa yang benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya untuk Tuan Atticus saat kau menyalakan apinya. Pada saat yang sama, kami akan menjadi orang baik dan membantu Tuan Atticus melihat anjing mana yang paling setia. Setelah Henry mengatakan itu, Fabian tiba-tiba menatap Alex. Tatapannya sedingin pedang. Alex terus menelan ludahnya. Dia ingin pindah, tetapi wadah di tangannya terasa seperti beratnya 1 ton. Itu sangat berat sehingga agak sulit baginya untuk menggerakkan jari-jarinya. Sejujurnya, Alex sangat takut. Ini adalah pertemuan kerajaan. Sebelum hari ini, Alex tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan membawa wadah bensin ke tempat ini untuk menyalakan Empire Mate di depan Fabian. Beberapa detik yang lalu, dia masih sangat bersemangat saat dia tenggelam dalam mimpi indah untuk menjadi terkenal dalam semalam. Namun, sekarang saatnya untuk mengambil tindakan. Dia sedikit takut. Sementara itu, Henry memarahi hal yang sia-sia ini karena menjadi kekecewaan besar ketika dia merasakan ketakutan Alex. Saat ini, mereka melakukan ini karena mereka gila. Jika dia masih marah, otoritasnya yang menakjubkan akan mampu mengalahkan Fabian. Namun, jika dia tidak marah lagi, dia akan kembali ke dirinya yang dulu. Fabian tidak perlu melakukan apapun dan dia akan berada di atas angin. Mengapa Henry menyeret anjing mati ini hari ini? Dia ingin mengkritik Fabian dengan keras dan menekannya saat mereka masih melaju setinggi itu. Dari kelihatannya sekarang, efeknya cukup bagus. Fabian tidak punya apa-apa untuk melawan, dan itulah mengapa dia tidak begitu percaya diri sekarang. Bagaimanapun, sekarang setelah sampai pada ini, baik Henry maupun Fabian tidak bisa kembali sekarang. Namun, Alex mulai merasa takut pada saat kritis ini, yang mungkin mengacaukan segalanya. Ini membuat Henry memiliki keinginan untuk pergi dan menamparkan wajah Alex dengan keras. Fabian mulai menampilkan senyum dingin di sudut bibirnya. Dia tahu bahwa Alex ketakutan, dan ini akan menjadi kunci baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, pada saat ini, tangan lain menarik wadah itu dari tangan Alex. Henry, jika pengecut ini tidak berani melakukannya, biarkan aku. Pada saat kritis ini, Howard melangkah maju. Setelah Howard mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban Henry. Dia membawa wadah dan berjalan menuju villa. Setelah dia pindah, semua pengawal mulai bergerak juga. Seolah-olah Howard tidak bisa melihat mereka. Dia meraih wadah dan membuang tutupnya sebelum memercikkan bensin ke sekitarnya dengan marah. Bab 1419. Beberapa pengawal ingin pergi merebut kontainer dari Howard di saat putus asa. Namun, dengan sosok Howard, ia mampu mengirim 2 hingga 3 pengawalnya terbang hanya dengan lambaian lengan. Mundur. Fabian meraung dan menghentikan pengawalnya yang mulai resah dan semakin nekat untuk mengambil tindakan. Sementara Fabian mengatakan itu, dia menatap lurus ke arah Henry. Saya akan berdiri di sini hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menyalakan Empire Mate dengan api. Setelah dia mengatakan itu, Fabian berbalik dan berjalan ke pintu villa. Dia menginjak bensin yang mengalir ke kakinya dan menatap Henry dengan dingin. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya menjadi seringai mengejek. Henry Lau, bukankah kamu penjelmaan iblis yang tidak takut pada apapun? Ayo, aku berdiri di sini sekarang. Nyalakan aku. Tindakan Fabian membuat ekspresi wajah Henry membeku untuk pertama kalinya malam ini. Ini di luar dugaan Henry. Pada saat ini, dia sangat ingin menekan jeda dan menelepon Jasper untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Sebelum dia pergi, Jasper memberitahunya banyak hal, termasuk apa yang harus dia lakukan dan katakan. Jasper menginstruksikan dia tentang apa yang harus dia lakukan dalam semua jenis situasi yang berbeda. Meskipun Jasper belum pernah bertemu Matt atau Fabian, dia memperkirakan apa reaksi mereka nantinya.
Itulah mengapa Henry mampu menangani masalah ini dengan sangat terampil dan mudah. Meskipun pertumbuhan Henry selama periode ini juga memainkan peran besar dalam hal ini, faktor kuncinya adalah prediksi akurat Jasper. Sepertinya dia telah memprediksi dengan sempurna bagaimana reaksi Fabian dalam setiap situasi. Bagaimana Fabian bisa menang dalam situasi seperti ini? Namun, Fabian masih melakukan hal yang tidak terduga setelah mereka berhasil memprediksi segalanya sebelum ini menjadi teh. Dia berdiri di depan villa dan bertaruh pada kenyataan bahwa Henry tidak akan berani menyalakan api. Jika Henry menyalakan api, Fabian akan mati di sini. Bahkan jika Henry memiliki latar belakang yang mengesankan dan kemampuan yang luar biasa, dia harus menanggung konsekuensi atas kejahatan ini. Hukum memang kuat, tapi keluarga Atticus bukanlah penurut. Ini akan dengan mudah menjadi pertempuran di mana kedua keluarga bertarung sampai mati. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Hukum pasti akan melindungi Henry, tapi jika keluarga Atticus kehilangan Fabian, bagaimana mereka rela membiarkan ini pergi begitu saja? Oleh karena itu, pada saat ini, keputusannya mungkin akan meningkat menjadi pertempuran maut antara dua keluarga kaya yang akan membuat seluruh Harbor City kacau balau. Karena itu, Henry tercengang. Pada saat yang sama, dia terkesan oleh Fabian. Tindakan mendadak ini memang mengesankan. Sementara itu, Fabian melihat semua ekspresi Henry. Saat dia berdiri di depan villa dengan kakinya di genangan bensin, Fabian berkata dengan tenang, "Henry, kamu akan menyalakanku bersama dengan villa ini, atau kamu keluar." Henry menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, dia benar-benar ingin berbalik dan pergi. Jadi bagaimana jika itu memalukan? Rasa malunya tidak akan seburuk itu mengingat dia berhasil memaksa Fabian ke dalam keadaan ini. Dia telah mengungkapkan bentuk sebenarnya dari masalah ini, dan dalam situasi ini, tidak ada yang akan menertawakannya jika dia berbalik dan pergi. Terlebih lagi, Henry percaya bahwa jika Jasper ada di sini, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mereka tidak akan pergi jauh-jauh jika mereka mencoba melakukan sesuatu. Ini adalah aturan tersembunyi di lingkaran generasi kedua. Tak satu pun dari keluarga akan mampu menanggungnya jika mereka secara tidak sengaja membunuh seseorang. Mereka bisa berdebat dan berkelahi, tetapi masih ada batasan dalam menjalankan bisnis mereka. Bab 1420. Secara kebetulan, Henry telah menjadi penjelmaan iblis selama bertahun-tahun sehingga dia tahu batasnya dengan sangat baik. Dia akan membuat orang membencinya, tetapi mereka tidak akan berani mempertaruhkan segalanya untuk membalas dendam padanya karena mereka takut pada kekuatan hukum. Bahkan cacing sebelumnya tidak membalas, jadi apalagi keluarga itu. Namun, bertahun-tahun telah berlalu karena jumlah generasi kedua yang diganggu Henry cukup banyak untuk membentuk persatuan. Meski begitu, Henry masih baik-baik saja. Ini bukan hanya karena hukum itu kuat, tetapi juga karena Henry tahu batasannya. Dia tidak pernah benar-benar menyebabkan sesuatu yang tidak dapat diubah. "Henry, kenapa kita tidak berhenti di situ saja?" Pada saat ini, Alex ketakutan dan merasa menyesal. Hanya percikan kecil yang bisa menyebabkan kebakaran yang akan melahap villa ini dan keseluruhan Harbor City. Dia berkata kepada Henry dengan hati-hati, "Kami sudah menang malam ini." Siapa yang mengira Fabian bertindak begitu tanpa malu dan mengambil peluru itu sendiri? Kami akan memuji dia karena berani, tapi kami tetap tidak kalah. Tidak ada gunanya menyebabkan sesuatu yang besar karena ini. Setelah Alex mengatakan itu, wajah Henry menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, secara internal Henry setuju dengan apa yang dikatakan Alex, memang, itu tidak sepadan. Namun, apa yang dikatakan Fabian selanjutnya membuat Henry menghentikan langkahnya tepat saat dia akan pergi. Jadi bagaimana jika Anda seorang hukum? Old Master Law memang karakter yang tangguh. Semua orang di Harbor City dan bahkan Summerland menghormati dan mengaguminya, termasuk saya. Meski begitu, Henry, perjalananmu masih panjang. Jadi bagaimana jika dia Jasper Line? Dia hanya orang kaya baru dengan sedikit kekuatan. Dia mungkin bisa mengalahkanku untuk saat ini, tapi bisakah dia mengalahkanku selamanya? Segera, dia akan berlutut di depanku dan memohon belas kasihanku. Saya mendengar bahwa hukum sangat menghargai Jasper, dan saya mendengar saudara perempuan Anda, Anna, memiliki hubungan khusus dengannya. Haha, sayang sekali, kamu salah orang.
Fabian menatap Henry saat dia melampiaskan semua kekecewaan dan kemarahan yang telah dia kumpulkan di dalam hatinya selama beberapa hari terakhir tanpa menahan diri. Hari ini, aku bisa membuatmu pergi. Besok, lusa, dalam 10 tahun, atau dalam 20 tahun, Anda harus menundukkan kepala di depan saya. Henry, jika Anda memiliki nyali, Anda akan menyalakan api. Jika Anda melakukannya, saya akan memuji Anda karena memiliki bola baja. Jika Anda tidak punya nyali untuk melakukannya, maka jangan sombong dan jangan sampai menyesalinya. Anda hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukan ini dalam hidup Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu semua itu karena kamu sudah dewasa? Kamu seperti Jasper, ditakdirkan untuk menjadi pecundang di bawahku. Setelah Fabian mengatakan semua itu, dia merasa jauh lebih baik. Namun, wajah Henry sangat gelap. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Fabian bahwa dia seharusnya tidak berbicara dengan Henry dengan nada yang tidak sopan. Seorang tuan muda seperti Henry tidak takut ketika dia menginginkannya. Dia bahkan akan mengabaikan Tuhan jika dia dibutakan oleh amarah. Tidak ada ekspresi di wajah Henry. Dia tampak sangat dingin sehingga mengerikan. Alex hanya bisa merasakan dengungan di kepalanya sekarang. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengeluarkan sepotong kotoran dari pangkal celananya untuk dimasukkan ke dalam mulut Fabian. Orang lain mungkin tidak memahami Henry, tetapi sebagai temannya yang tumbuh bersamanya, Alex mengenal pria itu dengan sangat baik. Setiap kali Merlo menunjukkan ekspresi ini, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Terakhir kali Henry memakai ekspresi ini adalah ketika generasi kedua yang buta dan bodoh menyerang Anna dengan kata-kata kotor setelah dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Setelah Henry mengetahui hal ini, dia pergi ke rumah generasi kedua di tengah malam dan menyeretnya keluar dari tempat tidur. Kemudian, dia memukuli orang itu begitu parah sehingga dia menjadi lumpuh. Jika Anna tidak mengatakan apa-apa saat itu, Henry mungkin akan mengalahkan generasi kedua yang kaya itu sampai mati. Henry dihukum berat oleh Zachary selama 2 hari berturut-turut setelah kejadian itu, dan dia juga dihukum selama setengah tahun. Henry menderita banyak pemukulan dalam hidupnya, tetapi pada saat itu, dia tidak bersuara atau memohon belas kasihan. Dia menanggung semuanya secara langsung. Henry, jangan dengarkan dia. Ayo pergi, oke, tolong. Alex terdengar seperti akan menangis. Henry memandang Alex dengan dingin dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Setelah Henry mengatakan itu, dia mendorong Alex yang tercengang dan mengulurkan tangannya ke arah Fabian. Kemudian, dia perlahan mengangkat ibu jarinya. Fabian, kamu benar-benar brengsek. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi saat Henry hendak memberikan one-liner yang keren. Sementara dia menyatukan alisnya, Henry perlahan mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya di antara bibirnya. Saat dia mencari pemantik api, sebuah tangan besar dengan pemantik api yang menyala mendekatinya dari satu sisi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.